Itulah mungkin praktisinya. yang membedakan antara komunikasi di luar sana dengan kita punya komunikasi, karena sepertinya memang kita ini komunikasinya rasa unhas ya. Kebanyakan dosen-dosennya dari Halo Univers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kembali lagi mengudara di Unifa Talk. Dan kali ini saya Marisa ditemani oleh Ketua Program Studi dari Ilmu Komunikasi, khususnya di Pasca Sarjana. Halo Pak Asdar. Ya, hai. Apa kabar Pak Asdar? Alhamdulillah baik, Kakak Ica. Bagaimana untuk komunikasi S2-nya nih sejauh Ya. ini? Lancar-lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya memang stigma masyarakat kalau bicara komunikasi atau pasca selalu identik dengan komunikasi. Ya. Saya nggak tahu, mungkin karena dulu-dulu kan stikom itu ada ya, Oh sehingga iya, begitu menyebut pasca, orang selalu menyebutnya komunikasi. komunikasi khususnya Iya, untuk di Unifa ya Pak ya. khususnya di Unifa. Kalau konsentrasinya sendiri Pak, sekarang ada berapa? Sekarang ini saya kira sejak berdiri tahun 2015, komunikasi sampai hari ini masih ada 3 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi komunikasi politik, yang kedua konsentrasi bisnis dan pemasaran, dan terakhir komunikasi manajemen media. Manajemen Masih media. sama 3. Dari ketiga ini, yang paling banyak diminati yang mana? Sepertinya di komunikasi bisnis dan pemasaran. Bisnis dan pemasaran. Bisnis dan pemasaran. Kira-kira kenapa itu Pak? Mungkin rata-rata kan kami punya mahasiswa ini sudah bekerja dan mungkin melihat prospek hari ini bahwa komunikasi bisnis itu menjadi salah satu alternatif ya, Oh iya. untuk menjadi pebisnis, pengusaha, tetapi passionnya itu di komunikasi. Di komunikasi. Iya, benar. Mereka yang bekerja juga akhirnya bisa mengaplikasikan ilmunya Sangat dari komunikasi bisa, bisnis. karena memang komunikasi bisnis itu terapannya langsung di pekerjaan. Pekerjaan. Iya, benar. Kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri, khusus di S2 komunikasi, Ya, alhamdulillah hari ini kan sesuai dengan home base yang sudah bekerja ini kan sudah ada tetap ada 5 ya. iya. Tapi kami juga melibatkan dosen-dosen komunikasi seperti dari Unhas, dari UNM dan dari UIN ya, Universitas Iya. Islam Negeri. Ya. Berarti seimbang juga untuk akademisi dan Ya, praktisinya. itulah mungkin yang membedakan antara komunikasi di luar sana dengan kita punya komunikasi, karena sepertinya memang kita ini komunikasinya rasa Unhas ya. Karena kebanyakan dosen-dosennya dari Unhas. Oh begitu. Iya, benar. Nah kalau misalkan kita melihat sekarang mahasiswanya dominan memang dari kelas karyawan atau mereka yang sudah bekerja atau fresh graduate. Kalau dari sejak saya diamanahkan menjadi ketua prodi 2017 itu dominan dari karyawan. Karyawan. Ya, dominan dari karyawan, sehingga ya kita berharap sih fresh graduate dari Unifa itu juga ada, tetapi sepertinya memang konsep awal komunikasi itu dibentuk tahun 2015 itu mengharapkan dari pekerja atau karyawan. Ya. Tapi kalau memang untuk konsentrasi komunikasi bisnis dan pemasaran memang untuk di Indonesia Timur khususnya masih Unifa ya Pak? Iya, masih Unifa. Hari ini satu-satunya setelah Unhas ya, Iya. di Indonesia Timur Unifa yang membuka prodi magister komunikasi. Magister komunikasi. Dan untuk konsentrasi komunikasi bisnis Betul. memang masih Unifa. Masih Unifa, betul. Unifa jagoannya. Oke. Nah kalau misalkan Pak, ada tidak luaran wajib yang diberikan oleh prodi ilmu komunikasi khususnya S2 kepada mahasiswanya untuk tugas akhir? Iya, benar. Saya sangat berterima kasih kepada pendahulu ya, saya menyebut seperti itu karena di awal dibentuk komunikasi ini sejak tahun 2015, ya mungkin saya bisa sebut namanya seperti Ibu Dr. Haja Hadiati. Oh iya. Ada juga Abang BJ ya, Bang Jalil ya, Abdul Jalil. Itu konsep kurikulumnya itu menawarkan yang namanya mata kuliah diseminarkan. Oh Sehingga iya. teman-teman di UNAS juga kadang-kala juga bertanya, loh memang menarik ya di komunikasi Unifa karena ada mata kuliah yang diseminarkan. Jadi kita bisa mengukur mahasiswa kita sebelum keluar atau sebelum ujian dia mampu mengasah dulu kemampuannya. Kemampuannya. Betul. Saya Ini kira pengalaman Kakak pribadi. Ica juga pernah kan? Iya betul. merasakan. Wajib, itu wajib. Wajib ya. Wajib Oke. membuat satu forum, satu Forum. seminar sebelum akhirnya kita memasuki tugas akhir. Iya, betul. Kayak gitu. Nah,
Oh iya Pak, kalau misalkan kita bicara tentang peran ilmu komunikasi selama pandemi COVID-19, ada Ya. tidak inovasi yang dilakukan oleh Magister Ilmu Komunikasi untuk itu? Iya, dari hal pembelajaran kan inovasinya apa yang diharapkan oleh pimpinan, kita menggunakan HILS ya, Iya. atau hybrid learning system, itu memadukan antara pembelajaran luring dengan online. Jadi sejak pandemi ini memang kita berharap memaksimalkan ya pembelajaran itu menggunakan online, sehingga siapapun dosen yang mengajar di Magister Komunikasi itu harus mempunyai kemampuan untuk mengajar menggunakan online. Iya. Nah kalau misalkan Pak, untuk terkait ini kita mungkin sedikit berdiskusi tentang pola komunikasi selama pandemi COVID. Iya. Apakah ada hal-hal yang dirumuskan atau program yang dilakukan oleh Magister Komunikasi bersama mahasiswa terkait bagaimana sih memaksimalkan entah itu pembelajaran ataupun program perkuliahan, seminar lewat media digital? Iya benar. Mau tidak mau dengan kondisi COVID ya, sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita dapat ya dengan wabah yang melanda kita ini sejak tahun 2020 di Indonesia. Ya, model pembelajaran, model komunikasi, bahkan kalau bicara model komunikasi masyarakat itu tidak lagi terpampang atau fokus kepada komunikasi one way ya, satu arah, tapi bagaimana menggunakan berpindah menjadi komunikasi massa. Ya, menggunakan media sosial mungkin, tetapi itu pun juga harus 3 hal yang harus dipenuhi bila mana menggunakan media online tadi. Yang pertama transparansi, ya, keterbukaan, dan paling tidak itu ada namanya officer komunikasi yang mampu mengalahkan informasi liar seperti hoax ya. Nah, ada tidak sih, berarti rutin juga ya melakukan kajian untuk sangat rutin. S2 Komunikasi. Sangat rutin, ya. Program unggulannya apa Pak? Ya, kita program tahun ini kita menginginkan ada kolaborasi S1, penelitian di S1 dengan S2. Ya, sehingga pimpinan kemarin memberikan satu stimulus itu bahwa bagaimana merangsang mahasiswa tadi bisa berkolaborasi di dalam kegiatan penelitian, entah itu penelitian hibah ataupun penelitian yang sifatnya memang untuk ujian skripsi maupun ujian tesis. Betul. Kalau untuk kerjasama dengan instansi ataupun lembaga, apakah S2 Komunikasi sudah melakukan itu Pak? Sudah, hampir dipastikan bahwa komunikasi ataupun prodi yang ada di magister itu sudah beberapa pemda kita sudah melakukan kerjasama ya, seperti saya sebutkan ya, Pangkep, kemudian Enrekan dengan beberapa daerah, termasuk juga kalau universitas itu pernah ada dari Sulbar yang namanya Stein, ada Unasman, dari Sopen juga ada. Jadi memang kita sifatnya berkolaborasi. Betul. Ya. Jadi juga membangun link di banyak tempat. Betul sekali Kak Eca. Ya. Oke Pak, ada yang Bapak mau sampaikan tidak kepada teman-teman yang mungkin masih bingung, kalau saya harus melanjutkan kuliah ke ilmu komunikasi, saya harus persiapkan apa? Ya, sebenarnya sih kami tidak memfokuskan bahwa harus dari alumni komunikasi yang masuk di S2 Komunikasi. Itu bisa dilihat dari jumlah orang yang masuk di komunikasi ini atau jumlah jurusan itu hampir sama, bisa dikatakan multidisiplin ya. Kemarin ada dari Unhas, itu dari sastra, bahkan dari hukum itu masuk di komunikasi. Di komunikasi. Jadi tidak harus memisahkan bahwa harus dari ilmu komunikasi, tetapi ilmu atau multidisiplin ilmu. Oke, jadi buat teman-teman Univers yang mau melanjutkan studi di S2 Ilmu Komunikasi tentunya tidak usah ragu, karena begitu banyak konsentrasi yang ditawarkan, ada 3, dan juga ada diskon buat alumni. Diskonnya berapa banyak tuh Pak? Ya, sampai hari ini kebijakannya pimpinan 50%. 50%, wah lumayan itu. Dulu saya nggak dapat diskon. Waktu itu saya belum zamannya diskonan kayaknya Pak, jadi masih bayar full. Jadi ini diskonnya sebanyak 50%. Nah, buat teman-teman yang lainnya yang mau bergabung di S2 Ilmu Komunikasi, tidak usah ragu, langsung aja daftar, karena pendaftarannya buka setiap semester. Jadi nggak harus menunggu semester ganjil untuk bisa bergabung, bisa datang kapan saja, pendaftarannya selalu dibuka. Oke, terima kasih banyak Pak Asdar atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga
subscribe. I'm Bye-bye. like, oh shit, I've been doing this alone.